Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas mengenai cita dan gerakan Muhammadiyah dari masa lampau, masa kini, dan hari esok. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi barokah untuk para penontonnya. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau tepatnya 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik. Ketidakmurnian ajaran Islam ini memang merupakan dampak dari adaptasi yang tidak tuntas di masyarakat, yaitu antara tradisi Islam dengan tradisi lokal yang kental dengan paham animisme dan dinamisme. Sehingga dalam perkembangannya, prinsip-prinsip ajaran Islam di masyarakat banyak bersifat musyrik. Pengaruh lain juga berasal dari tradisi keraton dengan kebudayaan Hindu yang masih melekat. Dengan begitu, beberapa tradisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jika tidak segera dibenarkan, tradisi ini dapat terus-menerus dianut oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Faktor lain yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Islam ini tidak lain adalah pengaruh paham modern dari masa kolonial. Seperti diketahui, pengaruh negara penjajah yang datang di Indonesia mulai menyebarkan paham modernisasi Eropa, mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekularisme. Beberapa paham ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga jika tidak segera dihentikan, maka bisa melahirkan generasi baru Islam yang liberal dan sekuler. Tujuan Muhammadiyah ini dilakukan untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya, serta menjalankannya dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Selanjutnya, terdapat visi dan misi yang dilakukan organisasi untuk mewujudkan tujuan yang ada. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Untuk mencapai visi organisasi, Muhammadiyah juga menetapkan beberapa misi yang bisa menjadi sarana dan media yang bisa dilakukan. Misi organisasi Muhammadiyah adalah: yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah, yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Lalu yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah, yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasnya. Lalu yang terakhir, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Muhammadiyah di masa kini telah berkembang dan mengambil peran terkait soal-soal kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Pada satu dasawarsa terakhir, Muhammadiyah melakukan gerakan atau aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1912 terus berupaya berkarya dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Muhammadiyah mengaplikasikan dakwah dalam bentuk karya konkret di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan juga kesehatan. Di bidang kesehatan, dakwah Muhammadiyah telah mewujud dalam bentuk 97 rumah sakit dan 214 klinik yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Lalu,
Dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal Jateng dan Semarak Milad Pemuda Muhammadiyah ke-89 bersama Lalisismu, PT Perkasa, Kokam Kabupaten Tegal adakan pemberian santunan kepada anak yatim piatu sebanyak 100 bantuan berupa uang diberikan kepada anak yatim piatu yang dikoordinir pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal dan menggelar buka puasa bersama bertempat di halaman Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Lalu, gerakan bantu rumah ibadah berjalan di 5 kota administrasi se-DKI Jakarta, bekerja sama dengan Lazismu, pimpinan cabang Muhammadiyah, dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah DKI Jakarta, mulai 20 sampai 29 Maret 2020. Target rumah ibadah yang didistribusikan sebanyak 100 rumah ibadah antara lain jaringan Masjid Muhammadiyah DKI Jakarta, lalu Masjid Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur, Masjid Al-Muhajirin Tebet Barat, dan beberapa gereja seperti Gereja Bukit Moria. Muhammadiyah telah menginjak usia ke-108 tahun, usia yang tidak lagi muda bagi organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi terbesar kedua di Indonesia ini memiliki tujuan mulia, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan tersebut diperkuat dengan adanya matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Harapan untuk Muhammadiyah hari esok adalah semoga tetap menjadi panutan untuk umat dan bangsa, menjadi pelopor dalam hal-hal positif dalam kehidupan bangsa, komitmen dan semangat dalam memperjuangkan cita-cita dan harapan Indonesia yang lebih baik, mencetak kader yang bermanfaat untuk umat, dan tetap semangat dalam menghadapi beberapa rintangan dalam berdakwah. Semoga kedepannya manfaat keberadaan Muhammadiyah ini akan selalu dinanti oleh masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi adalah ulasan singkat saya mengenai cita dan gerakan Muhammadiyah di masa lampau, masa kini, dan hari esok. Semoga menjadi pandangan untuk para kader Muhammadiyah dan masyarakat luas dalam memahami Muhammadiyah. Semoga bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.